Di antara gemuruh zaman yang terus melaju, ada sebuah momen sakral yang tak pernah pudar dari sanubari umat Hindu Bali, Hari Raya Kuningan. Sebuah hari suci yang bukan sekadar tradisi, melainkan jembatan agung antara alam fana dan alam niskala. Sejak dahulu kala, jauh sebelum riuh teknologi menyesaki kehidupan, masyarakat Hindu telah merayakan Kuningan dengan penuh khidmat. Ia hadir 10 hari setelah Hari Raya Galungan, sebagai penutup rangkaian spiritual nan luhur, di mana makna kemenangan Dharma atas Adharma berpuncak pada persembahan tertinggi kepada para leluhur dan dewa. Namun Hari Kuningan bukan hari biasa. Ia adalah hari ketika langit membuka tabirnya, membiarkan roh-roh leluhur dan para dewa turun ke dunia. Turunnya bukan tanpa tujuan. Mereka hadir untuk menyucikan umat manusia, menyaksikan persembahan tulus yang dipersembahkan, dan menghembuskan berkah keselamatan dan kesejahteraan ke seluruh penjuru semesta. Segala doa yang dipanjatkan, segala upakara yang dihaturkan, bukanlah sekadar bentuk pengabdian, tetapi juga seruan jiwa untuk tetap berada dalam jalur suci kehidupan. Satu hal yang menjadi pakem yang tak bisa ditawar, persembahan suci atau banten harus dihaturkan sebelum siang hari. Sebuah kepercayaan yang tidak lahir dari kebiasaan semata, tetapi bersumber dari lontar suci Sundarigama, sebuah naskah kuno yang menjadi pelita spiritual umat Hindu Bali. Di dalamnya tertulis jelas bahwa pada Sabtu Kliwon Kuningan, roh-roh leluhur dan para dewa hanya turun ke dunia pada pagi hari. Sebelum matahari menyentuh titik tengah langit, mereka telah kembali ke kahyangan. Maka apabila persembahan dilakukan lewat tengah hari, tiada lagi yang menerima. Dunia telah kembali sunyi dari kehadiran para roh suci. Itulah mengapa sejak fajar mulai menyingsing, suasana di rumah-rumah umat Hindu berubah menjadi syahdu. Lantunan doa, aroma dupa, dan ketulusan hati menyatu dalam hening pagi. Para ibu menyiapkan banten dengan teliti, nasi sulanggi, tebok, raka-raka, pasucian, canang wangi-wangian, dan segahan agung. Ayah-ayah menyiapkan tamyang, caniga, dan gegantungan yang digantungkan di atap rumah sebagai lambang perlindungan spiritual. Anak-anak pun ikut meramaikan suasana, menyimak petuah orang tua yang penuh makna. Tak hanya itu, sesajen juga dipersembahkan bagi manusia, sasayut, prayasyita luwih, penek kuning, daging itik putih, panyeneng, dan tatebus. Semua ini bukan sekadar makanan atau ritual, tetapi lambang ketulusan, pengendalian diri, dan pembersihan batin. Ia menjadi sarana untuk mengheningkan pikiran, menjernihkan perasaan, dan menyucikan niat dalam menjalani hidup. Hari Kuningan juga adalah waktu untuk merenung, seperti yang tersurat dalam Sundarigama. Umat diajak untuk menyelami hakikat dirinya, memahami jati diri yang sesungguhnya, dan menata langkah hidup agar sejalan dengan Dharma. Di hari inilah manusia diingatkan bahwa hidup bukan semata-mata untuk duniawi, tapi juga untuk menjaga keseimbangan dengan alam semesta, dengan para leluhur, dan dengan Tuhannya. Begitu agungnya Hari Kuningan, hingga tiap detiknya menjadi bernilai sakral. Ketika matahari mulai meninggi, ketika waktu mendekati tengah hari, umat pun telah usai menghaturkan banten. Mereka tahu para dewa dan leluhur telah kembali ke tempat asalnya. Yang tersisa adalah keheningan, kedamaian, dan rasa syukur yang mendalam. Hari Kuningan bukanlah tentang megahnya ritual, melainkan tentang kemurnian hati. Ia mengajarkan bahwa dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, masih ada ruang untuk hening. Masih ada waktu untuk pulang ke dalam diri. Dan di sanalah, di titik hening itulah, umat Hindu menemukan makna tertinggi dari hidup. Menyatu dengan semesta, menyatu dengan leluhur, menyatu dengan Tuhan.